IPK 3,8 dengan IPK 3,86. Organisasi dan beberapa pengalaman beliau itu salah satunya adalah sebagai peneliti. Yang kedua ada apa namanya, sebagai pertukaran pelajar begitu ya, atau asisten riset juga bisa dibilang seperti itu. Di sini mungkin singkat saja Mas ya, nanti lebih lengkapnya dari Mas Elsa sendiri. Yang ketiga ada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional juga Universitas Indonesia, yang dalam hal ini beliau menjabat pada Maret 2024 sampai dengan Februari 2025. Begitu aktifnya Mas Erza ini, jadi selain itu juga ada publikasi ya. Beberapa publikasinya Mas Erza juga luar biasa, sangat menambah wawasan kami begitu. Saking tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Mas ya. Jadi selain itu juga ada media contribution. Mungkin dari panitia nanti bisa meng-share ini ya ke grup, karena apa namanya, lebih asik mungkin nanti ketika penyampaian materi begitu. Selain itu juga ada skill dari Mas Arza sendiri, yaitu soft skillnya ada writing, terus qualitative research atau coding, quantitative data analysis, dan lain sebagainya. Untuk Mas Arza sendiri menguasai beberapa bahasa, yakni ada English dengan apa namanya, Duolingo English Test itu dengan skor 150, IELTS akademik juga dengan skor 8,8,8,0, dan Mandarin juga. Selain Inggris juga Mandarin juga ya. Jadi luar biasa dari CV-nya Mas Elza sendiri. Uh, Terima kasih pada panitia yang sudah menayangkan CV dari Mas Elza. Mungkin untuk apa namanya, menambah wawasan kami, kita lebih enak langsung saja menyampaikan materi begitu ya Mas Elza. Jadi untuk mempersingkat waktu, uh, saya berikan kesempatan kepada Mas Elza untuk langsung menayangkan presentasinya. Minta tolong kepada panitia bisa dibantu dalam proses penayangan PPT. Oke, apa suara saya kedengaran? Sudah Mas, sudah Oke, terdengar. oke, selamat siang hadirin semuanya dan juga dari IASSF. Eh, Sebuah kehormatan untuk bisa presentasi di sini. Tadi cukup malu juga nyata dijabarin CV-nya. Eh, jadi topik untuk presentasi hari ini saya mau jabarin aja gimana tips dan triks untuk exchange dan belajar di luar negeri. Mungkin ini lebih cocok ke exchange ya, bukan untuk S2 karena saya juga eh, belum lulus S1. Mungkin nanti untuk yang tips belajar luar negeri cuma beberapa dari tips ini mungkin akan berlaku juga kalau misal Anda pengen belajar master ke luar negeri. Eh, untuk PPT-nya saya tulis dalam bahasa Inggris, cuma semoga dimengerti juga karena saya juga akan jelasin dalam bahasa Indonesia. Mungkin boleh next. Yang pertama dulu, siapa saya? Tadi udah lengkap A sampai Z di CV-nya. Terlalu komprehensif banget, tapi intinya saya awardee dari beasiswa New Southern Policy Early Study Program dari Kementerian Luar Negerinya Taiwan. Jadi ini program pemerintah ke pemerintah. Sekarang lagi belajar HI di National Community University, jadi PTN-nya di Taiwan, di Pulau Kinmen. Pulau Kinmen tuh ada di perbatasan Taiwan dan RRT atau Cina. Selain itu saya juga berperan sebagai asisten riset di social cluster di CLUI atau sekarang GSSD UI. Untuk gimana pengalaman di Kinmen mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Boleh next. Jadi hari ini yang akan saya bahas ada 3 bagian utama. Yang pertama tadi sudah dijelaskan mungkin profil singkat. Yang pertama terus apa yang harus dipersiapkan sebelum mungkin apply ke dalam program-program exchange ya. Topik yang saya bahas mungkin lebih cocok ke mahasiswa-mahasiswa tahun pertama kedua ya. Cuma dalam banyak hal nggak ada kata telat. Untuk tahun ketiga juga mungkin udah bisa mulai persiapkan diri karena saya juga udah tahun kedua akhir dulu seingatku baru mulai serius dalam perkuliahan ini. Terus yang kedua
ada finding opportunities, gimana setelah uh, Anda semua siap-siap nih, udah nyiapin siap mungkin lomba atau misalnya pengalaman, gimana cara kita nyari peluang-peluang beasiswa, apalagi yang fully funded ya, kayak yang saya dapat sekarang ini. Terus yang ketiga, kalau udah dapat beasiswanya, apa nih yang kita harus lakukan supaya ya pengalamannya berguna untuk sekarang atau mungkin untuk di masa depan nanti, apalagi untuk CV dan juga riwayat pekerjaan ya. Boleh next. Masuk ke bagian pertama, apa yang harus kita lakukan sebelumnya atau what to do before. Boleh next lagi. Nah, mungkin di open dengan quotes dulu. Luck is when preparation meets opportunity, atau keberuntungan itu ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau misalnya kesempatannya aja tapi belum siap, ya kita nggak bakal bisa ngambil. Atau mungkin kalau misalnya siap-siap tapi belum ketemu kesempatannya atau nggak tahu cara nyari kesempatannya, ya keberuntungan itu nggak akan datang. Nah, ini sebuah quotes dari seorang filsuf Romawi, Seneca, dan menurutku nggak cuma dalam hal ini tapi dalam berbagai hal juga berlaku, karena ya manusia nggak akan mengubah nasibnya kecuali dia melakukan sesuatu. Mungkin ini pembuka aja. Boleh next. Nah, dulu gimana sih saya sebenarnya pas masih kuliah tahun pertama dan kedua masih adaptasi ya, karena di jurusanku sebenarnya juga salah satu yang cukup sulit di FISIP. uh, Cukup ada adaptasi juga karena waktu zaman COVID tuh walaupun di rumah aja tapi tugasnya banyak banget, jadi aku nggak terlalu bisa ambis lah seperti yang lain, misalnya mengikuti berbagai organisasi atau misalnya uh, ikut lomba dari awal, karena selain itu juga aku nggak ngerasa cukup kompeten karena SMA nggak terlalu banyak kegiatan yang aku ambil, dan juga orang tua nggak terlalu ngarahin, asal saya tidak macam-macam atau terlalu nakal juga dibiarin aja, yang penting sekolah yang benar. Tapi ya di masa sekarang ini sekolah yang benar tuh yang mungkin belum cukup lah untuk bisa stand out dibandingin uh, orang-orang yang lain. Nah, akhirnya karena saya juga sering baca berita dan juga baca buku, ya saya ngeliat kalau misalnya di zaman sekarang ini ya kalau misalnya tetap gini-gini aja mengikuti kehidupan sehari-hari, bangun terus kuliah terus main terus pulang, mungkin nggak akan kemana-mana. Jadi ya eh, di tengah situasi ekonomi yang banyak orang bilang resesi, ya resesi yang mungkin nggak disebutkan tapi ya kerasa dengan susahnya fresh graduate untuk nyari kerja. Datanya juga menunjukkan hal yang sama trennya. Jadi dari tahun ke tahun pekerjaan untuk fresh graduate atau entry level job tuh semakin berkurang. Ini data global, jadi nggak cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia. Mau kita mungkin pindah atau nyari kerja ke luar negeri, tren yang akan ditemui itu juga sama. Jadi ya PR untuk kita gimana sih untuk kita nyiapinya. Jadi bukan cuma untuk exchange, tapi ya satu hal yang motivasi saya juga itu gimana bisa stand out dan cukup kompeten untuk membangun karir di tengah situasi lapangan kerja yang lagi nggak baik-baik aja ini sekarang. Boleh next. Nah, apa sih yang saya lakukan dulu? Mungkin saya nggak terlalu mikirin tentang gimana cara supaya lebih kompeten. Cuma yang saya pikirin dulu ya lakuin aja dulu, dan mungkin di tengah jalan tanya dengan orang yang lebih senior, dengan dosen, gimana bisa membangun masa depan dan meletakkan fondasi untuk karir di masa depan. Yang pertama ya tentu saja skill. Ini mungkin dari orang tua saya sendiri ya. Skillnya itu mungkin kalau yang lebih canggih ibarat bahasa atau skill-skill software. Tapi kalau misalnya itu dirasa masih terlalu jauh, untuk mengasah skill-skill dasar juga sangat penting. Kayak misalnya yang paling penting berbicara, terus menulis, dan juga disiplin atau berpikir secara sistematis, itu yang penting. Kalau misalnya 3 core dasar itu sudah terbentuk, Anda mau ikut lomba macam apa atau misalnya dikasih tugas apa itu bakal jauh lebih mudah. Ini perjalanan yang panjang karena uh,
menulis dan berbicara itu suatu hal yang dilatih. Untungnya di perkuliahan saya penulis dan membaca itu sangat dilatih. Ya walaupun karena saya statusnya mahasiswa ya, dosen juga nggak terlalu memberikan feedback yang tajam. Tapi dengan latihan itu bisa udah bisa terbiasa dulu. Cuma untuk kayak melatih bagaimana melawan orang lain misalnya atau bertemu dengan orang lain itu bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan di luar, misalnya ikut lomba menulis atau MUN kalau suka atau pidato. Saya juga masih PR untuk masalah berbicara karena sebagian dari berbicara itu bakat, cuma ya seenggaknya kita berbicara supaya ada orang yang dengarkan gitu. Terus mungkin yang terakhir yang orang Indonesia jarang jarang berpikir kalau itu dibutuhkan itu berpikir secara sistematis karena baik di lingkungan akademik ataupun di lingkungan pekerjaan orang-orang tuh ekspektasi kalau misalnya dalam melakukan pekerjaan tuh harus secara sistematis atau punya kerangka yang baik misalnya dari besar ke kecil atau misalnya topik secara urut itu bakal sangat membantu. Mungkin next dulu juga aku nggak terlalu mikir belum belum nah itu bagian kredensial atau bukti lah ibaratnya. Dulu saya juga nggak terlalu mikirin gimana, cuma dengan melihat aja anekdot-anekdot dari cutting senior atau mungkin dari dosen-dosen atau dari tempat magang. Saya dulu magang di tempat penelitian itu ya yang penting kalian siapin aja dulu dari paspor, terus tes bahasa Inggris, bisa IELTS, bisa TOEFL atau yang saya lakuin dulu DET, Duolingo itu sekitar 300.000 tapi udah bisa dipakai untuk dulu kan ada program ISMA ya dulu udah bisa dipakai itu. Jadi yang penting ya kamu kalau udah pede ya diambil aja dulu dan luangin waktu untuk ngurus segala dokumen ini. Terus yang ketiga ada achievement. Nah mungkin kalau setelah skillsnya juga dirasa cukup pede dan setelah mengalami kegagalan yang banyak akhirnya bakal ada lah satu atau dua yang nyangkut, satu atau dua yang berhasil dan itu bisa sangat membantu karena itu membangun kredibilitas. Berarti kelihatan kalau misalnya orang yang menang tuh ya pernah gagal dan konsisten. Terus yang terakhir ada relationship. Mungkin kalau orang Indonesia bilangnya KKN ya atau ngolah-ngolah. Tapi kalau di Indonesia, tapi kalau misalnya di dunia profesional ya ini disebutnya networking karena ada banyak bidang yang bergantung dari hubungan personal. Jadi ada colleagues, ada mentors, atau juga profesor yang bisa kamu tanya. Nah, cara membangunnya ya setiap ada kesempatan, misalnya diminta tolong atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang kamu nggak nggak terlalu di expect, kamu bisa datang ke sana kan dan membangun hubungan-hubungan tersebut. Kalau misalnya kamu diberikan referensi itu nggak termasuk KKN sih kalau menurutku karena orang-orang yang ingin mencari bantuan misalnya asisten peneliti atau misalnya translator itu biasanya akan bertanya ke kolega yang lain, misalnya dosen tanya ke dosen yang lain, ini orangnya rajin gak sih ngumpulin tempat waktu gak sih. Nah kayak gitu tuh ya yang nggak akan bisa muncul kalau misalnya kamu nggak kenal dengan dosen-dosen atau orang-orang yang di sekitarmu. Ya saya uh, sudah dapat beberapa benefitnya, cuma ya ini bukan satu yang linear, kadang-kadang juga entah buntu atau uh, yang nggak terlalu kelihatan manfaatnya. Cuma ya mumpung masih muda ya jalinlah silaturahmi sebesar-besarnya, mungkin itu sih. Boleh next slide. Nah secara lebih lanjut gimana nih kita dapat achievementnya ya yang bisa dilakuin sekarang ya urus paspornya karena tergantung dari wilayah tempat imigrasinya itu jujur sangat bervariasi. Saya ngurus dulu di Jaksel itu malah repot banget. Sementara temanku yang ngurus dan bisa ngabisin waktu hampir 3 bulan. Karena kan harus selain ngurusin ngumpulin dokumennya dan juga bolak-balik kantor imigrasinya. Tapi ada juga daerah yang cepat banget itu Depok sama Bogor, seingatku itu
imigrasinya bagus banget, cepat. Tapi ya cari aja yang terdekat dan diestimasi gimana ngurusnya, karena kalau ditunda-tunda itu nggak bakal sempat, walaupun entah masih kuliah atau liburan ya cukup repot untuk ngurus paspor kalau belum punya. Terus yang jadi kunci, ini aku saya sudah sering bilang ke teman-teman, yaitu ambil sertifikat bahasa Inggris. Ini ibarat langkah pertama untuk dilakukan. Eh, Kalau dari pengalamanku dan teman-teman, nggak harus ngambil les TOEFL, itu kan mahal ya, bisa sampai 5 jutaan. Tapi kalau misalnya udah punya landasan bahasa Inggris yang bagus dan dalam kuliah atau akademik itu udah sering ketemu bahasa Inggris, itu bisa tinggal latihan soal aja, latihan soal dari tipe soalnya, ya ibarat udah kayak latihan UTBK lagi lah. Dan itu dilakukan secara konsisten. Karena IELTS itu nggak membutuhkan nilai yang tinggi untuk beasiswa. Kalau misalnya 6 aja, 6 dari 9 itu udah memenuhi untuk kriteria master. Jadi emang orang-orang asing itu, orang-orang institusi akademik di luar negeri, misalnya di Inggris atau misalnya di Korea tuh, mereka ya emang expect karena kita orang asing bukan orang Inggris yang aslinya natifnya, dia ngeset standarnya nggak terlalu tinggi. Jadi ya yang penting coba dulu aja dan berusaha sebaik mungkin sebelum ikut tesnya. Terus yang bikin pembedanya yaitu setelah skillnya udah sering dilatih, ya collect achievementnya, terus ikut kompetisi, bantu-bantu dosen dalam riset, atau mungkin yang sering saya lakuin dulu, kalau misalnya ada open call for paper atau lomba-lomba esai, itu cari teman-teman yang berpikiran sama. Karena apa, dan juga lebih baik mungkin teman-teman yang nggak terlalu berpengalaman ya, supaya ya ada penderitaannya bareng lah. Tapi kalau misalnya seriusnya itu dari hasilnya, ya coba cari teman-teman yang udah sering menang lomba dan ya ajaklah minta satu tim atau kayak ajarin bagaimana, karena ya kita harus rendah hati lah untuk mulai merangkak tuh ya harus belajar dari orang yang udah sampai di tujuan ya, dari orang-orang mereka itu gitu. Terus ya cobalah untuk di dalam CV-nya tuh untuk orang-orang bisa melihat kita diukurnya dari apa, dari tulisan atau dari lomba, dari yang menang fitur, atau mungkin kalau misalnya di lingkungan akademik itu ke konferensi presentasi itu juga udah bagus. Itu nunjukin kalau kita ya cukup bisa diandalkan untuk menyelesaikan papernya sampai akhir dan dipresentasikan. Boleh next slide. Nah, secara konkret nih, kembali lagi apply for passport, terus research one competition to join, cari aja satu, mungkin untuk topik yang familiar aja, walaupun kamu kalah, tapi ya akhirnya udah ada pengalaman lah, gimana caranya ikut lomba paper. Dan lihat contoh yang menang tuh kayak gimana. Biasanya yang aku lakuin itu sih, aku dulu kalah 8 atau 9 dulu sebelum menang satu. Jadi ya eh, apalagi kalau misalnya kalian perintis dari nol, mungkin tahun kedua atau tahun ketiga kuliah, kalau misalnya kalah mulu ya itu udah biasa sih, karena nggak ada yang langsung menang. Kecuali dari dulu udah anak OSN gitu, udah sering menang olimpiade atau terbiasa dengan debat dari SMA, itu mungkin standar lebih tinggi. Cuma ya kalau misalnya baru mulai di kuliah ya santai aja kalau misalnya sering kalah. Apalagi kalau ikut lombanya sama teman-teman, itu juga seru karena kan sekalian main, tapi juga selain ada end resultnya. Dulu yang saya lakukan gitu sih. Terus yang ketiga, read something publicly. Apalagi kalau kalian mahasiswa, kan banyak media-media yang ingin mendengar suara-suara anak muda ibaratnya. Kayak Detik, Kompas, Media Indonesia, itu aku juga udah pernah ngirim. Asal kalian mencantumkan Anda status sebagai mahasiswa dan topiknya itu tentang keresahan anak muda ibaratnya, itu bakal punya kesempatan gede banget untuk diterima. Karena nggak semua orang bisa menulis, ibarat udah sangat privilege, udah sangat menjadi suatu ya privilege bagi kita yang mahasiswa untuk bisa menulis gimana cara pembukaan, terus gimana menyampaikan ide, argumen, terus tentang apa yang salah dari sesuatu di Indonesia ini, dan juga dituangkan. Nah itu media-media suka mendengar itu. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu undang-undang yang pengen disampaikan, itu kirim aja ke media. Biasanya mereka singkat kok, cuma 700 kata, itu 2 halaman, 2-3 halaman.
bikin aja yang koheren, ibarat tugas kuliah tapi yang bisa ditaruh di media dan gampang dibaca. Itu ya worth trying lah menurutku. Terus yang keempat, ini hampir tiap universitas di Indonesia punya kerjasama dengan univ-univ luar negeri, baik PTN atau swasta, bahkan swasta-swasta sekarang juga kayak UIN, UMY itu bagus-bagus partner exchange-nya di luar negeri. Jadi pasti ada IG kantor internasional, itu dicek aja. Biasanya akan selalu buka kesempatan untuk exchange. Yang penting kalian lihat dulu aja. Boleh, next slide. Ini common mistake to avoid atau kesalahan. Yang pertama, nunggu waktu yang tepat. Ya nggak bakal ada waktu yang tepat. Eh, Ambil paspor sekarang, terus juga kalau misalnya udah pede, ambil sertifikat bahasa Inggrisnya. Dulu eh, saya pernah ada kesempatan ke luar negeri gitu, cuma nggak ada paspornya, dan setelah nggak ada paspornya langsung saya urus. Wah, itu kapok. Eh, Setelah ngurus paspor terus ngurus IELTS sekalian karena diajak teman juga, dan nggak selang dari 2 bulan akhirnya ada kesempatan untuk luar negeri ini. Jadi ya kalau misalnya ya kalian serius untuk nyiapin karir dan lain-lain, harus diurus sekarang sih, karena uh, kalau misalnya kalian bermimpi besar ya harus diurus sekarang. Terus um, treating preparation as transactional. Jadi kalau misalnya belajar ada maunya, wah itu nggak akan tercapai sih, karena nggak akan ada jangka pendek. Kayak tadi belajar skill menulis atau berbicara di depan umum, itu sekali belajar terus ikut lomba sekali nggak bakal langsung menang. Dari pengalamanku kayak gitu sih. Jadi uh, belajar dulu aja, mungkin nanti akan ada waktunya, keberuntungan akan datang, dan kalian bakal dapat ganjarannya, dapat resultnya dari situ. Terus bertanya juga apakah ini akan bantu saya untuk bisa ke luar negeri. Ya ini juga susah juga sih, karena kan juga nggak tahu nanti kayak gimana, dan juga ya mungkin sial dan gak sialnya jadi mahasiswa di Indonesia. Program-program pemerintah itu nggak bakal, nggak ada kepastiannya. Dulu saya aja pesimis untuk ikut ISMA. Saya kan mahasiswa baru tahun 2022, itu masih ada programnya dan banyak banget yang ikut. Dan itu cukup bagus kan, cukup merata, dari universitas kecil besar itu selalu ada perwakilannya. Dan ke negara yang keren-keren, ke Jepang, ke Amerika, ke Inggris. Cuma ganti pemerintahan programnya nggak ada, jadinya terbatas. Banyak temanku yang akhirnya nyerah setelah programnya dihapus, padahal aku rasa teman-temanku di HIU ini, di UI ibaratnya, yang udah jenis-jenis se-Indonesia, karena nggak ada kesempatan dari program pemerintah yang dibayarin itu, mereka udah nggak aja lagi exchange. Jadi ya yang penting kamu udah siap, terus punya yang bisa ditunjukkan di CV-nya, skill dan juga achievement-achievementnya, pasti ya kamu akan dipertimbangkan lah. Kayak saya kan akhirnya ikut program yang dikasih dari pemerintah Taiwan, dan juga ya alhamdulillah bisa lolos gitu. Terus yang terakhir, competing just to win, ikut lomba hanya untuk menang, ya dinikmati sih prosesnya, dan juga mengetes skillnya itu kayak gimana. Dan lebih baik ya untuk ikut bareng teman sih, karena itu juga jadi motivasi yang cukup besar juga. Karena ya kamu harus bertanggung jawab, nggak cuma untuk dirimu sendiri, tapi juga tim yang merupakan misalnya teman kuliah atau misalnya teman yang ketemu di luar, itu juga cukup bisa jadi motivasi yang kuat. Boleh next slide. Nah, ini masuk bagian kedua. Tadi udah setelah jungkir balik nyiapin bagaimana untuk uh, persiapkan diri sebelum apply ke program-program exchange. Sekarang kita masuk ke bagian yang sulit, dan sulit tapi juga gak sulit juga sih untuk nyarinya di zaman modern ini. Boleh next slide. Ini mungkin recap lagi dari bagian sebelumnya. Ketika kesempatan mengetuk pintu, kamu seharusnya udah punya pakaian yang siap. Nah, jadi setelah udah ketemu nih salah satu program yang pengen didaftar, kamu harus sudah ada paspornya, karena nggak bakal mungkin sempat diurus dalam 2 minggu atau seminggu. Terus juga sertifikat bahasa Inggris, karena sertifikat bahasa Inggris butuh belajar dan latihan.
nggak mungkin juga kalau misalnya cuma seminggu 2 minggu. Eh, nah, dan juga dulu saya bahkan 5 hari itu singkat banget. Terus juga bukti pencapaian akademik ya udah ditaruh juga di CV yang udah sering diperbarui. Terus tujuannya apa? Itu udah karena udah sering menulis juga dan mengirim ke media, ikut lomba, lomba yang berhasil, lomba yang gagal, tinggal diambil aja tuh ide-ide dari yang udah kamu tulis sebelumnya biar nggak terbuang sia-sia, ditaruh di dalam surat motivasi untuk beasiswanya itu. Terus untuk surat rekomendasi ya kembali lagi ke relationship, yang penting kenal aja profesornya dan dosen-dosen, nggak harus mungkin deket banget, cuma ya punya citra yang baik lah sebagai mahasiswa yang nggak aneh-aneh. Terus juga apa fokus dalam penelitian Anda ini tergantung jurusan juga. Dari kalau sosum atau misalnya kayak ilmu politik, sosiologi mungkin bisa sangat spesifik. Terus kalau misalnya dari jurusan saintek ya dari pengalaman-pengalaman lab atau misalnya pengalaman-pengalaman lomba di luar yang udah sering diikuti atau bahkan mata kuliah yang disukai. Karena kalau dari teman-temanku itu biasanya yang saintek dan teknik itu lebih mudah untuk dapat opportunity exchange bahkan tanpa menang lomba. Yang penting ya menunjukkan uh, kompetensi aja dari mata kuliah dan juga dari minat yang ingin dilakukan. Nah, dan ya mungkin uh, dari pengalamanku waktu untuk dengar lihat kalau misalnya ada surat pembukaannya itu cuma 5 hari sejak itu saya apply, tapi gimana saya nyiapin sebelum saya ngirim emailnya untuk aplikasinya itu ya bisa sampai 2 tahun karena nyiapin dari tahun ketiga kuliah tapi baru bisa ikut di tahun keempat. Mungkin boleh next slide. Nah ini mungkin kuat lagi semoga nggak bosan. Saya nyiapin semuanya dengan berkomitmen pada tujuan yang nggak spesifik. Ada 2 tokoh, yang pertama ada Benedict Anderson, ini akademisi Indonesia, dia orang Irlandia, kuliah di Amerika, dan juga dia bingung masa depannya mau gimana waktu itu. Dan akhirnya dia didengar dapat tawaran untuk S2 di Amerika di Cornell University, tapi syaratnya untuk dapat beasiswanya itu harus belajar tentang studi Asia Tenggara di waktu zamannya Soekarno dan awal Soeharto. Akhirnya dia ya udah berangkat dulu, akhirnya dia menjadi salah satu tokoh akademik Indonesia yang paling terkenal. Padahal dari kecil dia nggak pernah kepikiran untuk jadi seorang akademisi, apalagi akademisi Asia Tenggara. Terus yang kedua ada Anthony Bourdain, dia celebrity chef dan juga host TV show terkenal. Dia belum terkenal di umur 40-an tahun apa dan atau 50-an awal. Cuma ya dia mindsetnya gimana caranya jadi koki yang kompeten dan juga bersikap ingin tahu lah kepada dunia. Walaupun dia koki profesional, modelnya kayak Gordon Ramsay, tapi dia lebih terkenal dalam acara-acara TV kulinernya. Dia ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand, ke Afrika untuk nyobain kuliner lokal. Boleh next slide. Nah ini mungkin yang menurutku salah satu yang paling menarik bagian di presentasiku, yaitu kesempatan-kesempatan exchange itu nggak datang dari internet. Apalagi kita semua kan mahasiswa ya, untuk exchange kan harus jadi mahasiswa. Jadi biasanya tawaran-tawaran ini akan selalu ada itu dari email internal departemen atau misalnya dari jaringan-jaringan dosen-dosen di fakultas atau mungkin dari kaprodi dan dekan yang udah kenal dengan mahasiswa-mahasiswanya atau mungkin dosen-dosen yang rekomendasikan namanya sebelum pengumumannya publik. Nah ini banyak temanku juga, jadi ini terjadi dimanapun, nggak cuma di eh, kantor atau di universitas mungkin swasta, tapi juga saya aja di UI kan, dan hampir semuanya ya orang-orang cerdas lah, cuma tetap aja yang kepilih ya itu aja ya, mereka kompeten sih, cuma mereka memang punya jaringan dan network yang lebih dekat dengan dosen-dosen ya. Saya mungkin nggak akan ngasih tips yang gimana-gimana, cuma ya perlu aware aja tentang hal-hal ini gitu. Jadi setelah
diumumin, dikirim suratnya di grup atau misalnya di post di Instagram itu ya udah telat biasanya. eh, kan yang ngirim exchange itu dari sekolah ya, dari entah jurusan prodi atau dari kantor internasional. Biasanya tiap jurusan tuh udah ada orang-orang yang unggulan yang bisa dipilih ke situ. Ya, yang penting kalian bisa memetakan diri aja sih, mana yang kesempatan yang mungkin cocok untuk yang udah kita lakukan dalam CV kita. Boleh slide selanjutnya? Nah, mungkin lebih ke spesifik, gimana profesor adalah gatekeeper. Jadi, kita harus kenal dengan dosen-dosen di mana informasi itu mengalir sebelum diketahui orang-orang, teman-teman kita di mahasiswa. Setelah ISMA dan juga beasiswa-beasiswa exchange yang fully funded kayak Erasmus itu kan ke Eropa, itu mulai hilang atau dikurangi slotnya dan juga makin ketat, ini bakal semakin penting karena saat ini banyak negara-negara yang ngasih beasiswa fully funded tuh negara yang bukan kurang terkenal ya, lebih sedikit popularitasnya kayak Taiwan, Korea, Turki itu banyak ngasih, atau Italia, Polandia, dia tuh sering ngasih beasiswa ke negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, dan mereka tuh eh, nggak terlalu ketat, tapi ya yang penting kalian harus tahu informasinya kalau kapan mereka bukanya gitu. Dan biasanya dosen-dosen kita nih ada di mailing list atau dari list-list email yang perwakilan dari tiap negara. Mereka bakal dikirim email langsung dari teman-teman dosennya di universitas luar negeri yang bakal bilang kita punya program exchange nih. Apakah ada mahasiswa Anda yang cocok, biasanya kayak gitu. Jadi ya harus uh, secara aktif sih nyarinya untuk hal-hal yang kayak gini, dan juga open minded karena kalau misalnya membatasi keinginan ke negara-negara tertentu tuh bakal sulit banget, kayak Amerika sekarang udah susah banget. Inggris atau Perancis atau Jepang itu sangat kompetitif, dan juga mungkin bisa dibilang pemerintah mereka agak pelit ya untuk ngasih beasiswa fully funded kecuali Anda yang kompeten banget. Boleh next slide. Nah, ya ya dari pengalaman saya sendiri, bahkan beasiswaku tuh nggak ada posternya. Bayangin, beasiswa fully funded yang cuma tinggal bawa diri aja, dan tinggal daftar aja, itu nggak punya posternya. Itu yang bikin dari kantor internasional UI sendiri dibikinin sama mereka supaya ada yang daftar. Di karena Taiwan tuh nggak punya dubes, dia cuma punya kantor cabang gitu di SCBD, dia ngirim email ke dosen, ke Kaprodi, dan juga ditanyain mana nih yang mau daftar. Kalau misalnya ada yang tertarik enggak. Dan karena tadi dokumen-dokumennya punya saya sudah siap, ya tinggal dibaca aja letternya persyaratannya apa, dan daftar dalam waktu yang 4 hari aja. Teman-temanku banyak yang lebih kompeten, tapi ya banyak yang belum ngurus paspor atau mungkin IELTS-nya belum daftar atau belum sempet. Jadi ya akhirnya yang daftar seingatku cuma saya aja di satu fakultas. Boleh next. Ini mungkin secara umum ada 3 cara untuk ngambil exchange. Yang pertama ada institusi ke institusi, ini paling banyak. Jadi dari univ ke univ, ini jarang sih untuk yang fully funded. Biasanya bayar sendiri biaya hidupnya. Tapi kalau misalnya sekolahnya aja tanda kutip gratis, bayarnya sama aja kayak UKT yang ke sekolah lama. Biasanya kayak gitu. Dan ini biasanya nggak terlalu digembar-gembarin, tinggal lihat aja di IG kantor internasional masing-masing universitas. Terus yang kedua yang saya ikuti, program pemerintah atau program kedubesnya tiap negara. Ini yang biasanya beasiswa fully funded, tapi biasanya lebih kompetitif juga. Atau mungkin nggak terlalu kompetitif kayak yang saya lakuin, yang daftar dikit tapi karena deadline-nya mepet banget, cuma 1 minggu atau 1,5 minggu. Wah, kalau belum belum ada persyaratannya ya otomatis langsung gugur biasanya gitu. Terus yang ketiga, ini ada beberapa temanku juga, ini berdasarkan riset, konferensi atau summer school. Biasanya yang uh, sering ikut publikasi, terus juga udah sering ke luar negeri, biasanya
ini dikirimnya per universitas, dan juga ini cukup sulit sih, walaupun biasanya negaranya lebih bagus, ke Singapura atau ke Eropa, Denmark, Spanyol, Italia biasanya ini kan fast base. Cuma ya ini kalian harus benar-benar ngelatih skill nulisnya sih, nulis dan mungkin berbicara ya. Boleh next slide. Nah ini mungkin strategi aja, waktuku udah uh, agak overtime juga. Yang pertama ada sikapnya, yang penting kalian follow aja sosial medianya kan kampus internasional, terus juga mungkin info beasiswa itu kan banyak di IG. Kalian follow aja, rekomendasi terus, biasanya mereka sangat update. Terus juga selalu jalin hubungan silaturahmi dengan kating-kating dan juga dosen biasanya tuh, dan juga cek grup-grup angkatan, grup-grup dengan dosen tuh secara rutin. Biasanya mereka sangat baik dan bakal nge-share kesempatan-kesempatan. Yang penting kalian tahu aja dan selalu cek. Terus kalau misalnya kalian ragu, misalnya ke negara mana, mungkin nggak bakal suka atau nggak terlalu suka ya. Kalau misalnya kalian merasa kalian optimis bisa lolos di sini ya daftar aja, karena lebih baik daftar daripada nyesel nggak daftar. Terus yang terakhir, eh, gimana cara lolosnya? Ya yang penting kalian nunjukin kalau kalian tuh reliable, dapat dipercaya ke komite seleksinya. Saya dulu tuh karena nyiapin dokumennya secara cepat, saya email juga konfirmasi misalnya untuk konferensi SKS dan lain-lain ke dosen di negara tujuan. Kalau misalnya kita kelihatan serius untuk persiapannya, itu bakal diterima. Apalagi kalau kalian punya tujuan khusus di sana tuh mau ngapain. Dulu tuh saya ngomong pengen nulis sesuatu, pengen ngevlog dan lain-lain. Yang penting nggak harus muluk-muluk, tapi yang penting kegiatan positif aja yang mau dilakukan di kampus tujuan. Boleh next slide. Ini bagian terakhir, make the most out of it. Apa yang harus dilakukan di kegiatan, apa yang harus dilakukan setelah udah nyampe di sana di exchange. Ini mungkin singkat aja. Boleh next slide. Uh, Setelah kesempatan datang ya mungkin itu bukan negara yang dipengenin banget, apalagi sekarang kan kesempatan juga udah mulai seret ya di seluruh dunia. Kesempatanku datang di Taiwan, di Pulau Kinmen. Itu pulau militer gitu, jadi lebih banyak tentara, pangkalan militer, wisata-wisata kota-kota kuno. Cuma karena jurusanku HI dan sini daerah yang cukup rawan ya dan penting dalam HI, ya bagiku ya cukup menarik-menarik aja. Dan ya gimana caranya kita di sini tuh bisa memaksimalkan potensinya. Boleh next. Ya untuk di suatu tempat yang asing, menurutku kita butuh inspirasi sih untuk apa yang dilakukan, karena ya untuk selain nanya-nanya ke cutting, kita juga butuh inspirasi. Inspirasi saya yang pertama mungkin Benedict Anderson lagi. Dia seorang akademis Indonesia. Dia melihat bahwa kalau misalnya kita datang ke tempat yang asing, kita tuh harus belajar tentang hal tersebut, tentang tempat tersebut, untuk tetap curious, untuk belajar sejarahnya gimana, terus politiknya bagaimana, orang-orang ini sikapnya kayak gimana, sikap ke sesama mereka, sikap ke kita, orang Taiwan ngelihat orang Indonesia itu kayak gimana, orang Indonesia kan banyak di sini. Uh, Terus bertanya mengapa tempat ini bentuknya tuh kayak gini sekarang. Mungkin prinsip yang saya selalu pegang sih gimana kita tuh ya merasa nyaman dengan sebagai orang asing di sini, keterasingannya tersebut. Karena mau di gimana pun juga, mau sejago apapun bahasa Mandarin saya atau misalnya ke Inggris, sejago apapun bahasa Inggris saya tetap orang Indonesia yang asing bagi mereka. Ya ya merasa nyaman aja sih dengan hal tersebut. Terus juga ini lebih ke tips akademik ya, untuk menulis dan juga untuk berbicara. Ya jangan berhenti untuk melihat perbedaan dan atau kesamaan antara berbagai tempat. Kalau bagi saya sih yang paling gampang antara Indonesia dengan Taiwan ini banyak perbedaannya dan banyak persamaannya juga. Kan gitu sih. Boleh next slide. Terus ini tadi untuk agak serius akademik, ini mungkin lebih ke wisatanya. Anthony Bourdain, dia penulis juga, saya lupa, dan juga travel dokumentarian atau host acara TV wisata yang suka mengekspor budaya dari makanan-makanan sehari-hari dan hidup-hidup orang biasa di daerah tujuannya. Dia tuh nggak berpikir seperti turis, pokoknya nyantai aja ikutin warlock tuh bagaimana. Dan filosofinya tuh simple, tinggal datang terus duduk, yang penting tuh makan, karena
kalau kamu udah makan di tempat yang sama dengan orang asing, kamu udah eh, setengahnya lah menjadi warga lokal gitu. Jadi santai aja, kalau ada makanan di sini yang nggak enak ya nikmati aja. Yang penting udah ada pengalamannya gitu. Ini sangat familiar sih karena di Taiwan ya nggak seenak Indonesia, yang paling enak memang makanan Indonesia. Boleh next. Ini yang saya lakuin mungkin nggak muluk-muluk banget. Yang pertama buka toko sop buah di SD orang Taiwan. Jadi yang beli anak-anak kecil itu. Mereka nyebut anak kecil di sana Xiao Peng Yo, teman kecil. Jadi dia ngomongnya sebagai teman tapi kecil. Dan cukup laris juga karena buah di Taiwan tuh mahal karena buah tuh nggak tumbuh di Taiwan, harus diimpor dari negara-negara tropis ke Indonesia. Jadi kalau ada yang jualan sop buah, mereka senang banget. Terus yang kedua, saya makan makanan Vietnam dari imigran orang Vietnam. Eh, karena ya sama kayak negara maju lainnya, Taiwan tuh kerja-kerja kasar itu banyak imigrannya, orang Indonesia, orang Vietnam. Jadi banyak banget lah mereka di sini, dan karena saya belum pernah ke Vietnam jadi nyoba aja gimana makan makanan dari negara-negara lain gitu. Terus yang ketiga, saya juga nulis di koran Inggris, bahasa Inggris terbesar di Taiwan dengan teman-temanku dari program yang sama. Ini dari temanku yang Vietnam, dan kita nulis tentang gimana pengalaman orang Indonesia dan orang Vietnam di situ sebagai imigran yang banyak banget. Boleh next slide. Dan semoga karena saya masih di tengah programnya, semoga masih banyak lagi yang bisa saya lakukan nanti. Boleh next. Terus untuk kesimpulannya ya, yang pertama harus pede dulu dengan kita sendiri dengan cara membangun uh, dirimu sendiri, ada yang bisa ditunjukkan lah ke orang lain dari kompetensi kita sendiri. Terus yang kedua, harus kenal nih jendelanya tuh apa. Ketika jendela terbuka, kita harus masuk ke dalamnya. Dan itu bukan sesuatu yang tinggal diam kesempatan nunggu, tapi ya harus sadar lah dengan dinamika-dinamika yang terjadi dengan di lingkungan akademik, di departemen, dengan kenalan dengan dosen, cutting, itu harus selalu dilakukan lah. Dan juga aktif memanfaatkan medsos, grup chat, line, atau Instagram, karena kesempatan itu akan selalu ada. Apalagi di negara berkembang, kayaknya lebih mudah untuk jadi mahasiswa di negara berkembang dibanding negara maju, karena banyak banget program bantuan bagi negara-negara kayak kita, apalagi mahasiswanya gitu. Terus mungkin hidup seperti Benedict Anderson, gimana tetap punya lensa akademik ke kehidupan. Terus yang terakhir, ya bergerak kayak Anthony Bourdain, jadi ya santai aja dan berbaurlah dengan masyarakat sekitar. Boleh next. Terima kasih udah mendengarkan. Maaf agak overtime, saya kembaliin aja ke host moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari Mas Reza yang sangat luar biasa begitu. Jadi untuk lebih aktifnya lagi dalam sesi webinar pada sore hari ini ya, karena sudah sore, uh, kami buka sesi diskusi begitu. Mungkin dari dari para peserta nanti, sebelum itu kan sudah ada untuk link untuk memberikan sesi tanya jawab begitu. Dan selepas itu, sekiranya nanti ada yang dari peserta ingin langsung menyampaikan, bisa resen juga. Dan kebetulan juga di sini ada di kolom chat juga ya. Mungkin dari panitia bisa menayangkan ini dulu yang di link daftar diskusi sesi tanya jawab itu. Supaya saya bisa bacain. Selebihnya nanti bisa, kalau memang ada yang mau langsung tanya, bisa langsung resen ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Mas Erza. Saya izin bacain dulu ya. Yang pertama, kira-kira mau ditampung dulu atau langsung pernanya begitu Mas Erza? Atau langsung saya langsung dibacain ya, biar enak nanti dijawab begitu. Yang pertama, apakah ada tips untuk memilih negara tujuan? Kenapa memilih Taiwan? Ini mungkin lebih ke Mas Reza sendiri ya, kalau kalau nggak salah ya. Yang kedua ada, apakah persiapan
wajib dilakukan bersamaan atau perlu bertahap per semester menurut pengalaman Kak Elza. Yang ketiga ada bagaimana pemilihan dosen untuk dimintai surat rekomendasi. Selain itu juga jabatan struktural tertinggi di univ, fakultas, prodi, ataupun guru besar. Atau ada preferensi khusus gitu. Ini untuk sementara dulu, Mas Elza mungkin bisa Oke. ditanggapi. Tadi ada yang resen juga mungkin nanti Yang kali ya. resennya. Oke. Untuk yang resen, habis ini ya bisa Ya langsung. boleh habisin aja. Mungkin yang Eh, tiga ini dulu, Mas. Oke, yang pertama bagaimana tips untuk memilih negara tujuan ya dan kenapa memilih Taiwan. Mungkin saranku nggak konvensional, agak out of the box karena eh, zaman sekarang ini kan sulit ya untuk cari beasiswa ke luar negeri. Kalau aku pikirannya bukan dari negaranya dulu sih, tapi dari programnya dulu. Karena orang tua aku juga ya walau alhamdulillah masih nggak ada kesulitan ekonomi, cuma belum mampu juga untuk kirim ke luar negeri untuk biaya sendiri. Biasanya untuk program antar universitas tuh kan gratis untuk biaya kuliahnya doang, tapi untuk kehidupan sehari-harinya masih bayar. Nah, itu kayaknya belum mampu saya, tapi program yang muncul dan kayaknya saya mampu ya program Taiwan ini karena dia ngasih biaya hidup tiap bulannya, terus asrama gratis. Uh, jadi ya masih bisa dicapai lah. Terus kalau misalnya dan juga untuk yang penting bisa ngukur sih kadar kita sendiri itu kayak gimana, karena saya kan dari UI ya. HUI ya, yang lain udah pinter-pinternya gila-gila tuh, jadi kalau misalnya saya nyari untuk program misalnya fully funded yang dibiayai penuh beasiswa ke Amerika, wah udah kalah itu dari teman-temanku atau kayak ke Inggris. Jadi ya ngukur aja deh gimana per univ atau per pendaftar perusahaan program nasional gitu. Itu kira-kira lawan-lawannya kayak gimana. Jadi yang pertama lihat mungkin kadar ekonomi juga, terus seberapa realistis juga kapabilitas kita dibandingin sama yang lain. Mungkin itu sih. Terus yang kedua, apakah preparation stack wajib dilakukan bersama atau perlu bertahap per semester? Menurut pengalaman Kak Erza. Kalau saya dulu emang nggak ada yang kita tuh nggak bakal gerak kecuali butuh ya. Jadi ini sial juga. Yang penting jangan sampai terlalu mepet. Kalau misalnya kalian ngerasa udah bahasa Inggrisnya cukup bisa untuk standar minimal kan 6 tuh. Itu pede aja, ambil aja. Yang penting sisain waktu dulu. Misalnya untuk sertifikat bahasa Inggris kan sisain sebulan atau 2 bulan untuk belajar di tengah-tengah kuliah. Yang penting hmm, harus dilakukan aja. Walaupun nggak bisa dalam waktu dekat, harus ngasih deadline. Misalnya eh, di awal tahun harus sudah punya paspor sama sertifikat bahasa Inggris. Itu kan jadi kayak 2 bulan gitu kan masih cukup realistis. Asal jangan bilang tahun 2026 lah mau ngurusnya, atau sebelum tahun 2027, itu terlalu lama sih, bakal kegeser sama kerjaan-kerjaan yang lain karena kan hidup tuh juga sibuk ya, banyak kadang-kadang kegiatan baru yang lebih muncul. Jadi kalau nggak dipikirin sekarang dan diterapin deadline-nya tuh bakal telat. Jadi secepat-cepatnya sih, apalagi kalau kalian benar-benar tertarik untuk ke luar negeri. Dan menurutku cukup bagus untuk diurus sih karena kesempatannya banyak banget, apalagi yang dibiayain penuh dari negara-negara di Asia Timur atau misalnya dari negara-negara di Eropa lah gitu. Terus yang terakhir, bagaimana pemilihan dosen untuk dimintai surat rekomendasi jabatan struktural tertinggi atau ada preferensi khusus. Eh, ini biasanya dari yang dikenal aja sih, karena nggak sopan juga untuk minta ke dosen yang belum dikenal. Dulu biasanya saya ditawarin jadi asdos, atau misalnya ada guru yang udah kenal lah ibaratnya, itu approach aja. Dan lebih baik kalau misalnya dosennya tuh ada asosiasi dengan tempat tujuannya. Ibarat ada yang dulu S2-nya di Jepang dan kamu pengen beasiswa ke Jepang, lebih baik coba tanya aja. Kalau dari pengalamanku dosen-dosen di PTN sih itu masih baik-baik sih untuk ngeladenin dosennya, ngeladenin mahasiswanya, asal kalian follow up terus. Dosen tuh biasanya sangat sibuk, jadi
Kalau misalnya apalagi kalau kalian udah kenal tuh kalian bisa terus follow up aja, tanya terus. Misalnya lama balesnya atau jarang balesnya itu pede aja, karena kan kita nanya untuk kebutuhan akademik juga ya, bukan untuk ngeganggu kehidupan pribadinya. Jadi sama dosen jangan terlalu malu, tapi juga ya sadarlah seberapa kenal kita dengan dosennya. Mungkin itu sih untuk 3 pertanyaan awal. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya di sini Mas Reza ada yang nanya di kolom chat, cuma saya kasih kesempatan deh untuk yang mau bertanya dari secara langsung, mungkin dari yang on cam dari Pak Budi, Pak Budiantoro atau Bu Siti Saidah, mungkin saya langsung kasih kesempatan begitu kalau memang ada yang ingin ditanyakan, biar langsung interaktif gitu. Ini kan kebetulan uh, beliau yang on cam gitu. Kalau memang ada yang ingin ditanyain gitu bisa saya silahin, saya persilahkan, mohon maaf. Dari Pak Budi atau Bu Siti Saidah gitu. Atau yang lain bisa saja. Oke, dari Mbak ya, mohon maaf Mbak Siti Saidah, Kak, saya persilahkan. Biar interaktif gitu Mas Hasan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Saidah. Saidah dari eh, mahasiswa S1 Psikologi Universitas Islam Bandung atau Unisba. Di sini tadi juga sebenarnya udah disampaikan ya pertanyaan saya di 2 pertanyaan di link. Cuma sebagai pertanyaan tambahan dari kesibukan Kak Erza selama ini gitu, pasti juga apakah pasti kan dari kesibukan tugas-tugas kuliah, terus ya ngurusin tadi preparation stacknya, terus ya apalagi buat pas udah mengikuti student exchange-nya gitu, bagaimana eh, cara manajemen waktu dari KRD sendiri gitu. Karena mungkin banyak ya beberapa orang punya goals apa A B C, cuma kayak eksekusinya tuh kurang. Nah, lalu apakah dengan student exchange ini, kalau dari KRZ sendiri, apa sih yang rasanya dikorbanin? Apakah misalnya tugas kuliahnya jadi biasa aja atau seperti apa gitu? Itu sih. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama dulu. By the way, ada apa teman dekatku di psikologi Unisba juga, Ridwan namanya kalau kenal. Oh, 2021. angkatan berapa, Kak? 2021. Oh, psikologi. Iya, sama. Oh, Mungkin tak aku jawab aja. Kalau misalnya gimana caranya, eh, ini mungkin jarang didengar juga nasihatnya. Cuma biasanya dilakuin tuh, lakuin itu barengan teman-teman biasanya sih gitu. Jadi eh, walaupun lingkungan teman-temanku tuh nggak semuanya senang untuk hal-hal kayak gini, misal nulis atau misalnya ikut lomba macam-macam, pasti kan ada beberapa temanmu yang yang kenal lah. Mungkin nggak ada yang terlalu deket banget. Kalau bisa yang deket banget malah bagus kan, karena kan bisa saling kenal dan juga bisa sambil main lah untuk kerjain hal-hal kayak gitunya. Jadi ya kalau bisa kelilingi dengan teman-teman yang punya goals yang sama. Dan karena saya sendiri juga suka nongkrong, biasanya sambil nongkrong ya sambil ngobrolin kayak gitu. Atau mungkin tujuan dari nongkrongnya untuk ikut lomba-lomba atau misalnya eh, nulis bareng atau mungkin tugas kuliah bareng, karena ya akhirnya lingkungan tuh bakal ngebantu banget gitu. Karena ya ini juga penting juga karena saya juga sukanya nongkrong kan. Jadi kalau misalnya nongkrongnya sama orang-orang yang malas-malasan juga, kayaknya juga bakal males deh kalau misalnya yang jadi rajin sendiri. Biasanya sih gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dikorbankan? Kalau misalnya kalian baru dapat kesempatannya di tahun keempat kayak saya, ini jujur malas banget, karena kalau student exchange kan ibarat kelas di luar negeri kan, perkuliahan seperti biasa. Sementara kalau di Indonesia tahun terakhir itu udah nggak di kampus lagi, biasanya magang, dan magang dapat SKS atau kegiatan-kegiatan di luar, misalnya udah intensif ikut lomba atau jadi ngurus jadi ketua himpunan atau ketua organisasi, jadi udah nggak
udah jarang banget menyentuh ruang kelas atau nyiapin skripsi bahkan yang benar-benar intensif. Jadi ya di sini ibaratnya udah kembali lagi jadi anak tahun pertama tahun kedua yang harus datang ke kelas lagi dengerin dosen ngomong, dan ya itu kadang-kadang bosenin juga sih. Dan juga yang ngorbanin waktu yang berharga buat magang, karena kan status mahasiswa juga cukup penting ya. Kalau misalnya udah nggak jadi mahasiswa tuh kan susah untuk dapat magang di lembaga pemerintahan, apalagi yang bagus kayak kementerian gitu. Jadi ya dipetain dulu aja, bakal sempat nggak untuk kita sebelum magang atau setelah magang untuk ngambil magang dulu, sebelum exchange atau setelah exchange untuk ngambil magang dulu. Karena ya kalau misalnya kita lulus tanpa ada pengalaman kerja di magang juga bakal susah juga untuk nyari kerja. Karena kan emang lagi sulit juga, saya juga takut sebenarnya. Cuma kalau dihitung aku sebelum exchange sudah magang, dan nanti di samping skripsi setelah pulang ke Indonesia juga bakal magang lagi. Jadi harusnya nggak akan jadi masalah. Cuma ya ini sih harus dipikirin, jangan berangkat-berangkat aja. Mungkin itu. Apa udah menjawab? Oh, maksud aku tuh manajemen waktunya apakah ada kayak misalnya dibagi sistem blok yang misalnya pagi, siang, sore gitu? eh Wah, manajemen Apa waktu nggak ya. ada apa? Aku sih nggak ada ya, ikuti flow aja. Karena eh, kadang-kadang kan ya memang tugas kuliah tuh sangat overwhelming ya, sangat banyak juga. Kalau misalnya kita anggurin juga bukan mahasiswa yang bertanggung jawab kan, karena kan dari orang tua ekspektasinya kuliah yang benar. Cuma ya di tengah-tengah berbagai deadline tersebut kita harus sempetin waktu lah untuk hal yang kita pengen. Karena kalau misalnya terlalu di disiplinin juga, kalau misalnya udah ngelanggar sekali itu gak bakal ikutin lagi. Jadi eh, santai aja sih mindsetnya terhadap waktu, asal nggak mengabaikan prioritas kuliahnya, kan gitu sih. Baik, terima kasih Kak Erza Oke. atas jawabannya. Ya. Terima kasih kepada yang penanya ya. Terakhir ya, kebetulan kita juga masih ada 10 menit lagi nih, Mas Azra ya. Pertanyaan terakhir nih ada dua di kolom chat. Gak apa-apa ya, karena saking antusiasnya begitu. Jadi saya bacain saja. Assalamualaikum Mas Azra, bagaimana cara menang lomba karya ilmiah? Anak saya SMP kemarin kalah lomba karya ilmiah antar sekolah. Tolong saran dan tips-tipsnya. Yang kedua, menurut Kak Erza, adakah tantangan terbesar yang biasa dihadapi mahasiswa saat kuliah di luar negeri dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ini yang terakhir ya, Pak Erza. Oke. Penjelasannya. Mungkin yang pertama dulu ya. Ini dari pengalaman saya sendiri aja. Saya juga baru serius untuk ikut lomba-lomba karya ilmiah dan nulis tuh pas kuliah sih. Tapi kalau misalnya bisa dilakuin sedini mungkin bagus. Tipsnya yang mungkin paling penting ya, itu ya belajar bahasa Inggris. Karena eh, sumber-sumber referensi untuk eh, pemuda zaman sekarang, anak-anak tuh paling enak kan dengan video. Dan biasanya video untuk belajar cara menulis atau cara membuat karya ilmiah yang bagus itu dalam bahasa Inggris itu tuh bagus-bagus. Ada yang ceramah, ada yang video animasi. Aku biasanya karena terlalu malas untuk baca buku, awalnya tuh dari video-video kayak gitu. Banyak eh, jabaran-jabaran dari kampus-kampus terkenal, misalnya Harvard, Chicago, atau misalnya dari animasi-animasi dari barat tuh yang bagus banget. Tapi ya masalahnya di kendala bahasa itu. Kalau misalnya eh, si anaknya bisa didorong untuk, ya nggak harus bagus banget lah bahasa Inggrisnya, yang penting cukup bisa memahami orang ngomong, itu bakal, atau bahkan kalau di YouTube kan ada subtitlenya tuh, itu yang penting dia bisa baca dan ngerti aja, itu udah bakal bisa sangat membantu banget. Karena walaupun akademisi di Indonesia dan juga konten creator di Indonesia tuh menurutku juga bagus-bagus, yang akademik juga bahkan, tapi mereka menurutku di bidang penulisan dan akademik ya itu masih kalah jauh sih. Karena dosen-dosen dan juga mungkin peneliti-peneliti di Indonesia tuh masih jago kandang, masih eh, masih sering berpusat di kampus aja, atau misalnya di lembaga-lembaga riset aja tentang cara menulis dan cara riset yang baik, cara bikin karya ilmiah yang baik. Sementara kalau di barat tuh jauh lebih terbuka, orang-orang Inggris tuh pokoknya semua ditaruh di YouTube.
gimana cara nulis yang baik, gimana cara menang lomba, gimana cara uh, pidato, gimana cara nulis akademik, nulis untuk koran. Aku tuh dapetnya dari situ. Jadi kalau bisa belajar bahasa Inggris dulu tuh sangat bagus. Cuma kalau misalnya tips yang lebih dasar itu kan tips yang advance ya, gimana cara menang. Kalau tips yang lebih dasar ya yang penting nulis dulu sih, karena pada akhirnya walaupun sekarang ada banyak AI, ChatGPT dan lain-lain, orang-orang yang benar-benar jago dalam menulis, misalnya tuh penulis di Kompas atau misalnya dosen-dosen, guru-guru besar, itu mereka udah ada insting untuk cara menulis dan karakter yang tepat. Dosen-dosen tuh kalau menilai karya tulis mahasiswanya tuh mereka nggak punya borang sendiri, tapi mereka bisa ngerasain dalam instingnya mereka tuh mana nih tulisan yang bagus, strukturnya kayak gimana, terus apakah pembaca tuh paham dari tulisannya bagaimana, dan itu didapetin dari nulis terus menerus. Jadi kalau misalnya anaknya bisa didorong untuk sering-sering latihan, ikut lomba, dan kalah nggak apa-apa, yang penting tahu salahnya di mana dan gimana bentuk yang menang. Karena yang kalau untuk lomba-lomba gitu salah satu yang paling ampuh ya ATM, gimana ikutin aja tuh yang juara tahun lalu tuh mereka nulisnya kayak gimana, dan yang bikin mereka menang itu karakteristik tulisannya kayak gimana gitu sih. Mungkin akan lebih susah kalau untuk tips berbicara, cuma secara umum sama sih, yang penting latihan aja. Kalau nulis bahkan nggak harus latihan, yang penting mencoba aja, mencoba dan ikut, dan kalah 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 tapi pada akhirnya akan menang gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa saat kuliah di luar negeri dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin sebagai orang Indonesia, makanan ya, dan homesick. Uh, aku tuh pas di Indonesia nggak terlalu bersyukur dan cinta sebagai orang Indonesia, kayak ya biasa aja lah, banyak masalah juga negara ini. Cuma setelah di sini wah, nggak tahu ya, padahal negara maju tapi kayak makanannya kurang enak, terus juga akses-akses terhadap mungkin komunitas ya. Kalau di Indonesia kan sangat gampang untuk nongkrong dan lain-lain, di sini juga tuh jauh lebih sulit. Uh, Orang Indonesia memang yang paling gampang untuk nongkrong dan lain-lain sih. Jadi ya yang pertama harus di-embrace aja, kayak berdamai. Wah emang ini kita bukan di Indonesia, tapi emang kita lagi di luar negeri nih. Dan dibawa nyaman aja dan beradaptasi. Kalau saya sih uh, akhirnya ya cari teman-teman yang bernasib sama lah, dan juga ya sering main sama teman-teman, nyari teman baru biasanya gitu. Terus yang kedua itu biaya hidup. Wah, krisis biaya hidup tuh udah terjadi di negara-negara maju di seluruh dunia, di barat dan juga di Jepang, Korsel, dan Taiwan. Jadi kalau misalnya dulu tuh memang lebih mahal, tapi sekarang tuh jauh lebih mahal. Aku makan sekali aja bisa habis 60.000, dan itu makanan yang warung aja gitu di sini. Sebagai orang anak kosan di Indonesia itu sesuatu yang mengagetkan sih. Jadi memang tabungan untuk musim hujan, ibarat tabungan kalau ada apa-apa di sini memang sangat penting, dan juga nggak boleh kaget lah terhadap biaya untuk kehidupan sehari-hari. Yang penting ya harus siap aja, dan juga budgetnya yang benar nih, kira-kira kalau dikasih biaya hidup segini dalam 3 minggu habis nggak duitnya. Jadi ya gitu sih, saya akhirnya nyikapinya dengan masak sendiri, walaupun masak tetap mahal tapi jauh lebih mahal untuk beli. Jadi gitu sih, yang penting sederhana-sederhana aja, karena ya di negara orang juga namanya, gitu sih. Mungkin itu aja untuk yang dua masalah terbesar bagi saya, kangen Indonesia, homesick, sama biaya hidup, itu sih. Baik, terima kasih. Waduh, ini ada satu lagi nih nama. Mungkin apa namanya, kita cukupkan dulu ya. Nanti bisa di lain waktu. Kan nanti juga kan ada kontak personnya Mas Erza ya, yang bisa dikasih kepada para panitia. Iya, Jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk apa namanya, insight baru, output baru, feedback baru. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini bahwasanya
ketika kita hendak punya master plan ke luar negeri itu sedikit tidak dari pertama itu yang bisa saya simpulkan ada persiapkan kayak semacam dokumen lengkap, entah itu dari surat rekomendasi, LOA dan sebagainya ya. Yang kedua ada riset budaya dan bagaimana aturan lokalnya begitu agar tidak mengalami culture shock, lebih kurangnya seperti itu. Jadi kan ketika kita sudah masuk ke ranah rumah orang begitu bahasanya, jadi kan sedikit tidak bisa membranding diri kalau di sana itu bisalah kita berdamai dengan orang luar gitu. Yang ketiga tentunya harus bangun jaringan ya, aktif berinteraksi dengan mahasiswa lokal dan internasional. Itu perlu juga. Yang keempat, jaga komunikasi dengan kampus, entah itu dari kampus asalnya atau tidak kampus dari luar negerinya begitu. Jadi untuk urusan akademik atau lain sebagainya lah. Simpan saja yang terakhir, catat pengalaman. Ini yang perlu diperhatikan atau oleh para mahasiswa sebagai akademisi begitu. Entah itu dari publikasi artikel, itu perlu juga ya untuk menambah insight kita, portofolio maupun refleksi diri itu perlu juga. Jadi dalam hal ini banyak yang kita petik dari pembahasannya Mas Arza terkait dengan bagaimana sih tips and trik kuliah di luar negeri begitu. Jadi terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Mas Arza. Jadi pada sore hari ini tidak terasa untuk waktu yang lumayan memberikan kita banyak manfaat ya. Jadi kita masuk ke bagian penutup atau sebelum itu ada penayangan sertifikat dulu untuk sebagai apresiasi dari Mas Reza dari Mas Mbak panitia jika memang ada. Halo, dari kakak panitia. Iya, chat. Oh begitu. Sertifikat dikirim melalui via chat. Untuk sertifikat pematerinya apa menyusul ya, Kak? Kayaknya menyusul deh. Menyusul ya. Baiklah kalau memang seperti itu mekanismenya, kita masuk saja ke bagian penutup ya Mas saya. Jadi Bapak Ibu dan rekan peserta webinar, tidak terasa nih kita sudah menjelang sesi penutup di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa, Mas Erza atau bisa kita juga Kak Erza ya, atas ilmunya dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan aktif berkontribusi. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti akun media sosial kami agar tidak ketinggalan